Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalimat ilahiyah yang menjamin keajaiban. Saudaraku, dalam hidup ini, seringkali kita mencari-cari amalan yang bisa mendatangkan perubahan. Kita membaca doa-doa panjang, melakukan berbagai ikhtiar lahiriah, dan berharap sesuatu terjadi. Namun tahukah engkau, ada satu kalimat langsung dari Allah, yang jika kita pahami dan hidupkan, ia dapat mengubah takdir secara gaib dan perlahan. Kalimat ini tidak datang dari manusia, bukan pula dari kitab motivasi, tapi dari lisan langit, yang tak pernah berdusta. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur bukan hanya soal berterima kasih. Ia adalah energi ruhani yang mengundang langit untuk turun tangan. Dalam naskah ini, kita akan menyelami makna gaib dari kalimat ini secara ruhani, serta membahas teknik bersyukur yang bukan hanya indah diucapkan, tapi nyata bisa dilakukan, terutama saat hidup tidak sesuai keinginan nafsu. Tonton hingga akhir, karena jika engkau mengamalkannya, insya Allah engkau akan melihat sendiri bagaimana takdirmu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Tafsir Ruhani Surat Ibrahim ayat 7. Saudaraku, kalimat ini dimulai dengan kata lain, jika, bukan bisa jadi, bukan mudah-mudahan, tapi jelas, jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah. Ini bukan harapan, ini adalah hukum spiritual. Seperti benih yang jika disiram akan tumbuh, maka hati yang bersyukur akan ditumbuhkan nikmat-nikmat baru oleh Allah. Tapi makna syukur dalam ayat ini bukan sekadar ucapan lisan. Para ahli makrifat menjelaskan, syukur sejati adalah kesadaran ruhani bahwa semua datang dari Allah dan kembali kepadanya. Ketika kita mengakui bahwa setiap rezeki, setiap kesempatan, bahkan setiap luka adalah bagian dari rahmat-Nya, maka ruh kita sedang mengucapkan syukur meski lisan kita diam. Dan janji Allah berikutnya tak bisa disepelekan. La azidannakum, pasti aku akan menambah. Tambahan ini tidak selalu dalam bentuk uang atau jabatan. Terkadang Allah menambah ketenangan, keberanian, kekuatan batin, atau arah baru yang tak terduga. Namun jika kita kufur, yakni tidak menyadari rahmat Allah, maka bukan hanya tambahan yang hilang, tetapi jiwa kita akan merasa gelap, berat, dan jauh dari cahaya pertolongannya. Mengapa bersyukur mengundang pertambahan? Saudaraku, syukur bukan hanya tindakan, tapi juga sinyal. Ruh yang bersyukur mengirim sinyal ke langit bahwa ia siap menerima lebih. Dan Allah Maha melihat apa yang tersembunyi di dalam dada. Orang yang bersyukur adalah orang yang tidak menolak takdir. Ia menerima dengan lapang, bukan pasrah dengan putus asa. Ia tahu bahwa di balik segala yang terjadi, ada rencana rahmat yang belum terlihat. Dan karena ruhnya lembut, tidak menuntut, serta tidak mengeluh, maka semesta pun merespons. Pertambahan pun datang, bukan karena permintaan, tapi karena kesesuaian getaran antara hati yang tenang dengan rahmat yang turun. Syukur menciptakan magnet batin. Magnet ini bukan menarik dunia semata, tapi menarik kemudahan, ketepatan waktu, dan ketenangan dalam keputusan. Ketika kita melihat kehidupan sebagai nikmat meski masih penuh ujian, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lebih tinggi. Seperti orang yang dipercayai karena tidak banyak mengeluh, ia akan diberi amanah yang lebih besar. Teknik praktis bersyukur dalam keseharian. Saudaraku, bersyukur bisa dipelajari. Ia bukan hanya anugerah, tapi juga latihan.
Berikut beberapa teknik yang bisa mulai engkau lakukan malam ini juga. Jika hati sedang tenang dan lapang. Pertama, sadari nikmat kecil. Seperti udara pagi, kesehatan mata, makanan yang cukup, atau rumah yang melindungi dari panas. Jangan remehkan nikmat yang tampak biasa, karena tidak semua orang memilikinya. Kedua, ucapkan syukur dengan sadar, pelan. Rasakan, Alhamdulillah, engkau masih bersamaku. Bukan hanya di lisan, tapi di hati. Ketiga, tuliskan 3 hal yang patut disyukuri setiap malam. Ini akan melatih pikiranmu fokus pada keberlimpahan, bukan pada kekurangan. Keempat, setiap kali sesuatu baik terjadi, sekecil apapun, cukup bisikkan dalam hati, terima kasih ya Allah. Kelima, jika merasa sulit untuk bersyukur, cukup katakan, aku ingin belajar bersyukur ya Allah. Itu saja sudah cukup untuk membuka getaran kebaikan. Jika sedang menghadapi hal yang menyakitkan bagi nafsu, pertama, akui bahwa ini menyakitkan. Tapi jangan menyimpulkan bahwa ini buruk. Katakan perlahan dalam batin, aku tidak menyukainya, tapi aku percaya engkau tahu lebih baik. Kedua, saat lidah ingin mengeluh, tahan. Diameter ganti dengan doa, ya Allah, tunjukkan hikmah yang belum aku lihat. Ketiga, lihat situasi dari kacamata ruh. Mungkin ini cara Allah mengubah arah hidupmu, membersihkan keterikatan, atau menyelamatkanmu dari hal yang lebih besar. Keempat, ucapkan zikir pelan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kelima, menyendirilah sejenak. Duduk hening, lalu katakan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya padamu. Jika terlanjur kufur nikmat. Saudaraku, kita semua manusia. Kita pernah marah, kecewa, membandingkan diri, bahkan menyalahkan keadaan. Tapi Allah tidak menutup pintu bagi yang ingin kembali. Jika engkau pernah kufur nikmat, lakukan 3 langkah ini. Pertama, istighfar. Akui dalam hati, ya Allah, aku pernah tidak tahu diri, ampuni aku. Kedua, mintalah agar Allah mengubah cara pandangmu. Doa ini sangat kuat. Ya Allah, bukakan mataku untuk melihat nikmat yang tersembunyi. Ketiga, mulai dari syukur paling dasar. Mata yang bisa melihat, napas yang masih mengalir, waktu yang masih diberikan. Allah tidak menagih masa lalu. Ia melihat niat hari ini. Jika hari ini engkau ingin kembali pada jalan syukur, maka janji itu masih berlaku. Aku akan menambah. Cukupkan syukur, maka hidupmu akan dilapangkan. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk terus mengeluh, dan terlalu luas untuk terus merasa sempit. Mulailah dari 1 kalimat ini, Alhamdulillah. Ucapkan saat engkau bangun, saat engkau makan, saat engkau merasa sendiri, saat engkau menangis. Ucapkan tanpa suara jika perlu, karena syukur adalah bisikan yang tidak terdengar oleh dunia, tapi menggetarkan pintu-pintu langit. Cukupkan syukurmu, maka hidupmu akan dilapangkan. Bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara Allah, tenang, dalam, dan tak bisa ditebak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.